Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ashabus Syair yang dirahmati Allah, berikut adalah kisah yang sangat menarik, putra seorang hartawan yang mencari guru sejati. Dikisahkan pada zaman dahulu kala hiduplah seorang suami istri yang sangat kaya raya bergelimang harta. Namanya adalah Muhammad dan sang istri. Namun sayang, di kehidupan yang bergelimang harta itu mereka belum dikaruniai keturunan hingga pada suatu saat ketika usia Muhammad sudah mulai menua, mereka pun bermaksud menasarufkan atau menginfakkan seluruh hartanya ke jalan Allah, yakni mereka gunakan harta kekayaannya untuk membangun masjid, pondok pesantren, dan bangunan-bangunan sosial lainnya. Ketika harta benda telah benar-benar habis dan tak lagi ada yang tersisa, mereka memutuskan untuk tinggal di lereng bukit di samping pemukiman desa. Mereka membangun sebuah gubuk yang beratapkan jerami sebagai tempat tinggalnya. Tak lama setelah Muhammad dan istrinya hidup miskin dan ketika usia keduanya semakin menua, tak disangka istrinya hamil. Sang istri pun berujar penuh kekhawatiran kepada sang suami, "Kenapa dulu aku tidak hamil ketika aku masih muda dan kaya? Lantas bagaimana kelak nasib anak kita ini?" Sang suami pun berkata, "Sudahlah, yang sudah nasib kita. Saya hanya ingin berpesan, ketika anak kita nanti lahir laki-laki, berilah nama Ahmad kepadanya. Dan jika perempuan, terserah kau yang memberikan nama. Dan apabila suatu saat anak kita menanyakan harta kekayaan kita, suruh dia untuk menagihnya kepada Allah." Sahabat Ashabus Syair yang dirahmati Allah, singkat cerita, Muhammad dan sang istri dikaruniai seorang anak laki-laki. Ya, sesuai dengan permintaan ayahnya, anak itu diberi nama Ahmad. Seiring dengan berjalannya waktu, Ahmad tumbuh menjadi bocah yang cerdas dan tampan. Karena ia sering bermain dan bergaul dengan anak-anak desa tetangganya, ia pun sering mendapatkan cerita bahwa dulu kedua orang tuanya adalah orang yang sangat kaya raya. Karena sering mendengar cerita dari para tetangganya, Ahmad pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang ibu, apakah benar dulu ayah dan ibunya adalah orang yang sangat kaya. Sang ibu pun mengiyakan cerita itu. Lalu Ahmad pun bertanya kepada sang ibu, "Wahai ibu, lalu kemana harta kekayaan yang ibu dan ayah miliki?" Sang ibu pun menjawab, "Nak, dulu ayahmu berpesan, ketika suatu saat engkau menanyakan hal itu, maka carilah Allah." Sahabat Ashabus Syair yang dirahmati Allah, Ahmad pun pergi mengembara untuk mencari keberadaan Allah. Dari surau, pondok, dan berbagai orang-orang yang telah ia gurui, Ahmad yang sudah beranjak remaja pun telah mengetahui ilmu-ilmu agama, dan pada akhirnya ia berguru kepada seorang mursyid. Ahmad pun bertanya, bagaimana untuk sampai kepada Allah? Sang guru pun menjawab, carilah guru sejati. Pada akhirnya Ahmad pun mengembara mencari sang guru sejati seperti yang telah gurunya tuturkan. Pengembaraan yang lama pun membawanya ke sebuah hutan. Di sana ia bertemu dengan seorang laki-laki paruh baya. Lelaki itu bertanya kepada Ahmad, "Wahai anak muda, siapa namamu dan engkau hendak kemana?" Ahmad pun menjawab, "Namaku Ahmad, putra dari Muhammad, dan aku hendak mencari guru sejati." Lelaki paruh baya itu pun berkata, "Apabila engkau berjumpa dengan guru sejati, sampaikan salamku kepadanya, dan tanyakan pula, mengapakah aku sulit untuk menyelesaikan bangunan musolaku, padahal musolaku ini tak begitu besar." Ahmad pun mengiyakan pesan lelaki paruh baya tersebut. Ia pun bergegas beranjak meneruskan perjalanan pengembaraannya. Tibalah ia di suatu tempat. Ia menjumpai seorang nenek yang sudah sangat tua.
Sang nenek pun bertanya, "Anak muda, engkau mau kemana?" Ahmad pun menjawab, "Aku mau mencari guru sejati, Nek." Nenek itu pun berkata, "Nak, jika engkau bertemu dengan guru sejati, sampaikan salamku dan tolong tanyakan kepadanya, usiaku ini sudah 1500 tahun dan aku telah lama berdoa agar aku mati. Namun hingga saat ini kenapa aku belum mati?" Ahmad kembali mengiyakan permintaan sang nenek. Kembali Ahmad melanjutkan perjalanan yang membawanya ke sebuah pematang rumput yang rata, indah dan hijau. Di sana ia dapati 3 ekor kuda. Kuda itu satu berwarna putih, satunya merah, dan satunya lagi hitam. Kuda putih pun mengucapkan salam kepada Ahmad, dan Ahmad pun menjawab salamnya. Kuda itu bertanya, "Wahai manusia, engkau hendak kemana?" Ahmad menjawab, "Aku adalah Ahmad putra Muhammad dari negeri yang jauh. Aku hendak mencari guru sejati." Ternyata sang kuda pun berpesan kepada Ahmad, "Wahai anak manusia, ketika engkau berjumpa dengan guru sejati, tanyakan kepadanya, kami hidup di pematang rumput nan subur dan hijau. Akan tetapi kenapa kami tidak pernah bisa kenyang, dan penyakit yang ada pada kulit kami tak juga kunjung sembuh." Sahabat Ashabus Syair yang dirahmati Allah, Ahmad kembali mengiyakan permintaan ketiga kuda tersebut hingga pengembaraannya tiba pada sebuah bibir pantai. Ia mendapati ada seorang laki-laki berjubah dan seolah-olah ia memancarkan cahaya. Lelaki itu memandang Ahmad dan berkata, "Wahai anak muda, akulah guru sejati, akulah Khidir. Allah mengizinkan aku untuk bisa mengetahui tujuanmu menemuiku. Engkau hendak bertanya kemana harta kedua orang tuamu, bukan? Ketahuilah, di akhir perjalananmu, bukankah engkau bertemu dengan 3 ekor kuda? Kuda itu akan sembuh dari penyakitnya apabila ia ikut dan pergi dengan manusia. Dan seorang nenek tua renta yang engkau temui, katakan kepadanya, di bawah tempat duduk nenek itu terdapat 2 peti besar yang isinya adalah emas dan berlian. Apabila nenek itu bersedia mensedekahkan emas berlian itu, maka seketika itu juga ia akan meninggal dengan keadaan husnul khotimah." Dan mengenai lelaki paruhbaya yang engkau temui di awal perjalananmu, musola yang ia bangun akan selesai ketika ia menikahkan putrinya. Setelah guru sejati berkata demikian, Ahmad pun disuruh kembali untuk menyampaikan jawaban. Ditemuinya ketiga kuda tersebut. Ahmad pun mengatakan seperti apa yang telah guru sejati katakan. Selama kuda itu hidup dan tinggal di pematang rumput nan subur dan hijau itu, hanya Ahmad satu-satunya manusia yang ia pernah jumpai. Akhirnya, demi untuk terbebas dari penyakit dan kebahagiaan hidup, ketika kuda itu pun memutuskan untuk mengikuti kemana Ahmad akan pergi, kuda putih pun meminta Ahmad untuk menaiki punggungnya, berikut diikuti kuda merah dan hitam yang berjalan di belakangnya. Selanjutnya tibalah Ahmad di tempat nenek yang berusia 1500 tahun. Ia katakan kepada sang nenek untuk mensedekahkan emas berlian itu. Lagi-lagi tak satu pun nenek itu menjumpai manusia selain Ahmad. Akhirnya seluruh emas dan berlian itu diserahkan kepada Ahmad, dan seketika itu pula nenek itu meninggal dengan keadaan husnul khotimah dengan mengucapkan kalimat tauhid, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Kedua peti emas dan berlian pemberian sang nenek itu masing-masing diletakkan di atas kuda merah, dan satu petinya lagi diletakkan di punggung kuda hitam. Setelah melakukan perjalanan, tibalah Ahmad di tempat lelaki paruhbaya. Ia sampaikan bahwa musolanya akan selesai dibangun segera ia menikahkan putrinya. Lelaki paruhbaya itu pun berkata, "Satu-satunya pria yang pernah aku jumpai hanyalah engkau, maka putriku akan aku nikahkan denganmu." Sebagai jawaban dan kesanggupan Ahmad untuk menikahi putri dari lelaki paruhbaya itu,
dan sebagai emas kawinnya, Ahmad pun menyerahkan 1 pedi emas miliknya. Pada akhirnya Ahmad pun kembali ke tempat ibunya dan mereka pun hidup bahagia. Sungguh Ahmad putra Muhammad yang amat sangat beruntung. Perjalanan spiritual anak seorang hartawan. Kebijakan seorang hartawan yang telah ikhlas menghabiskan harta kekayaan miliknya sepenuhnya ia gunakan di jalan Allah yang berujung dan dapat dinikmati keberkahannya kepadanya dan juga anaknya. Subhanallah, wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan Anda kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.